nggak anti sama tuhan-tuhan lain. Jadi kita tuannya siapa? Nah, kalau saya bertuhan dengan Yesus, tapi saya anti Tuhan yang lain. Nah, Nah, itu baru jelas kan? panas ya. Mm-mm, Nah, mm-mm. makanya saya bilang, karena masih abu-abu, biar aja audiens saja yang bertanya sama aku, biar aku jelaskan. Biar mereka tahu. Tapi kalau bisa yang bertanya itu dari Wanes itulah, biar gampang aku menjelaskannya. Jangan, sekarang harus gini. Saya sudah punya pola sebab atau begini. Ini karena nggak bisa masuk, kita langsung kita coba mengalir. Begitu agak kacau, kita langsung timer ya supaya jangan berselisih ya. Oke, kita mulai saja. Ya. Sebetulnya saya maunya dibatasi gitu ya. Cuman karena jadi begini, Bro Rudi. Bro Rudi ini terinitnya seperti apa? Konsep trinitasnya? Oh, ini udah kita mulai nih ya. Ya, nggak apa-apa. Ini kita nih jam 12.20 ya. Bro Rudi ini konsep trinitasnya seperti apa? Kalau bagi saya dari dulu saya tegas bahwa Tuhan yang saya sembah itu Esa. Namun di dalam keesaannya dia memiliki firman dan roh. Dan Tuhan yang saya sembah itu tidak dikatakan Tuhan kalau tidak bisa berfirman, kalau tidak memiliki firman. Dan dia juga dikatakan benda mati kalau dia tidak memiliki roh. Kemudian Tuhan yang saya sembah itu di dalam Kejadian 1 ayat 1 menjelaskan dirinya bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2 bahwa ada roh. Roh Tuhan itu sendiri ada, dia melayang-layang di atas permukaan air, dan itu Tuhannya di mana? Itu di tahtanya, rohnya melayang-layang di permukaan air. Yang ketiga, di situ ada firman Tuhan. Lantas kalau ditanya, apakah roh Tuhan itu langsung di situ? Ternyata tidak. Kenapa? Ayat itu menjelaskan bahwa bumi itu gelap. Karena Tuhan itu adalah terang, di Wahyu dikatakan dia terang, maka harusnya ketika rohnya melayang-layang itu bumi langsung terang, tetapi faktanya gelap. Artinya apa? Tuhan memang bertata di kerajaan sorga, dan sorga itu terang namun ditutup oleh Tuhan sehingga terangnya tidak kemana-mana. Barulah firman Tuhan yang membuat terang bagi bumi di Kejadian 1 ayat 3. Kemudian hal yang sama terjadi ketika Yesus dibaptis. Bapa di sorga ada, roh itu bentuknya burung merpati. Setelah itu Yesus ada di dalam air ketika dibaptis. Jadi dari situ saya melihat bahwa Tuhan sanggup menjadikan firman-Nya itu menjadi sebuah wujud, menjadikan rohnya menjadi sebuah wujud, dan Tuhan itu sendiri ada di tahtanya. Sehingga pada saat itu kita melihat ada tiga oknum lah ya, pada Bapa di sorga, roh, dan firman itu sendiri. Nah, apakah ketiga-tiganya satu? Ya, satu. Dia bisa memanggil pulang itu semua, ya, dan bisa kembali kepadanya semua. Apakah Tuhan bisa menjadikannya lagi? Bisa, suka-suka Tuhan. Itu dijadikan ketika bumi belum dicipta, itu ada tiga wujud terjelaskan. Baru ketika Yesus itu jaraknya ribuan tahun. Dan bisa juga dijelaskan. Nah, sekarang permasalahan setelah Yesus datang ke dunia. Orang tidak tahu dan tidak kenal siapa Yesus. Padahal Bible dengan jelas mengatakan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan manusianya itu diberi nama Yesus. Kan demikian. Makanya ada yang bilang, loh Yesus kan berkata bahwa dia ada sebelum dunia ini ada. Betul. Itulah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya dia firman Allah. Firman Allah itu kan ada sebelum dunia ini ada. Kan demikian. Bahkan dibilang, loh, sebenarnya internetku tidak stabil. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan, lah, bukankah Yesus ciptaan mula-mula? Ya, firman Allah itu boleh dikatakan juga ciptaan Tuhan. Ya, tetapi bukan ciptaan seperti menciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, jadilah firman. Tidak ada itu. Maksudnya ciptaan di sini adalah bahwa firman itu keluar dari dalam diri Tuhan, adalah kehendak Tuhan, pemikiran Tuhan yang diucapkan ke dalam dunia ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan agar kita bisa berdiskusi. Silakan. Sengaja saya pancing hanya seperti itu. Silakan. Ya, sekarang saya mau nanya, Bapak ini bentuknya apa? Bapa bentuknya adalah roh, karena di Alkitab dikatakan Allah itu adalah roh, roh adalah Allah. Jadi Bapa
bentuknya Bapa adalah roh ya. Setuju ya. Nah, pertanyaannya lagi, kalau Bapa itu adalah roh, Roh Kudus itu bentuknya apa? Nah, Roh Kudus itu bentuknya ya roh. Ini dia. Nah, Nah, Bapa adalah roh, Roh Kudus adalah bentuknya roh. Roh di sini bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Ya, loh kok bisa begitu? Ya, ketika Bapa mengutus rohnya kepada Musa itu dalam nyala api, kepada Yesus burung merpati. Tetapi Bapa itu sendiri kalau ditanya rupanya, bentuknya itu seperti manusia. Oh, kok bisa begitu? Ya, Kejadian 1 ayat 26 mengatakan demikian. Itulah sebabnya manusia mengatakan dia memiliki tangan, memiliki ini, segala macam. jadi Bapa adalah roh yang bentuknya seperti manusia. Ya, Kalau Roh Kudus bentuknya seperti apa? bebas sesuai kehendak Bapa. Bapa bisa mengutus ke dalam kemana saja sesuai kehendak Bapa. Jadi Roh Kudus adalah roh, Dari Bapa, bentuknya ya bebas. bebas. Sama dengan firman. Firman bentuknya juga bebas, tetapi yang paling santer di dunia itu yaitu ketika jadi manusia. Kalau Yesus bentuknya apa? Manusia. Yesus itu roh bukan? Kenapa? Yesus itu roh atau bukan? Yesus yang di bumi dulu itu manusia. Setelah Yesus naik ke sorga, maka dia menggunakan tubuh kemuliaan. Nah, di sorga tidak boleh ada daging. Maka dia kembali dalam ke dalam diri Bapa. Kan dibilang firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Di dalam Matius 24, Yesus itu disebut anak manusia datang di awan-awan dengan kemuliaannya loh. Ya, nanti, bukan sekarang. Oh, jadi nanti sekarang ini bentuknya ya, roh, nanti jadi manusia lagi. Ya, firman menjadi manusia. Kan firman bisa menjadi manusia. Firman menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 1, tahun 0 Masehi, tahun 4 sebelum Masehi, ya kan? Kenapa ulang? Tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 30 Masehi, selama 33 tahun firman jadi manusia. Lalu Yesus diangkat ke sorga. Ya. Terus waktu diangkat ke sorga, yang diangkat rohnya. Yesus menggunakan tubuh kemuliaan, dagingnya meluruh seperti debu ke dalam bumi. Karena firman itu mengatakan dari debu kembali menjadi debu. Jadi debu tidak bisa, daging itu tidak bisa masuk surga. Itu. Di mana ada ayatnya kalau tubuhnya Yesus itu meluruh menjadi debu? Kita bisa baca di kejadian 3 ayat 19. Itu kekal, tidak bisa diubah-ubah oleh siapapun. Iya, tetapi tidak ada cerita Yesus itu dagingnya jadi debu. Bahkan Yesus masih makan ikan. Betul tidak ada diceritakan secara hurufiah. Tetapi Yesus mengatakan daging tidak bisa di dalam kerajaan sorga. Daging dan darah ya. Nah, itu kita melihatnya dari situ. Artinya, Yesus sekarang di sorga, maka daging dan darah tidak ada lagi di sorga. Kemana dia? Sebentar. Ya, boleh. Sebentar. Kemana daging dan darah Yesus itu? Itu sesuai dengan firman Tuhan. Dia harus debu kembali menjadi debu. Nah, itu tidak tertulis. Tetapi tersirat. Dan tersuratnya itu di dalam hukumannya. Itu di dalam yang saya mau ngomong. Jadi tersirat. Ya, dia namanya tidak tersurat, tapi tersirat. Tafsir atau interpretasi. Ya, itu adalah interpretasi. Yesus, ya waktu cerita daging, firman itu telah menjadi manusia. Itu ayatnya itu bunyinya firman itu, logos itu menjadi sars loh. Menjadi daging. Ya, betul. Ya. Karena daging bukan antropon ya. Ya. Daging itu kan manusia. Dalam hal ini si daging itu sendiri itu adalah manusia. Karena Yesus buktinya faktanya memang tidak tertulis manusia, tetapi Yesus bukan jadi hewan. Sehingga manusia melihat dia berkaki 4, kan tidak. Banyak saksi mata melihat Yesus pergi dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Nah, itu maknanya ibaratnya kalau kita melihat, oh ini bahasa aslinya bukan manusia tapi daging. Ya, memang mau daging apa? Daging ayam kah? Galatia 5 ayat 16 ini buah dari sars. Ya. Ya, sampai ke ayat 23 kan, ada sars, ada buah dari sars, ada buah dari pneuma kan. Boleh. Kalau boleh dibuka ayatnya biar kita enak bicara. Ya, Galatia 5 ayat 16. Kita kan enggak buru-buru ini sekarang. Enggak. Paulus yang bertanya sama aku. Ya. Ya.
Sudah? Nah, ini ya. Hmm. I say now by pneumatic, ya, walk and desire sarkos. Ya. Jadi sarks kan. Sedangkan Yesus adalah logos yang jadi sarks, ya kan? Sarkos. Ya. Ini nomornya sama ya, 64. Jadi Yesus itu adalah firman yang jadi sarks. Nah, kalau buahnya sarks itu adalah percitraan, perseteruan, percabulan, hati dengki dan seterusnya. Nah, tetapi Yesus jelas, walaupun dia firman yang jadi sarks, di dalam Lukas 4 ayat 1 dikatakan ia dipimpin oleh pneuma. Tapi sebentar, di situ bukan daging mati loh, maksudnya itu daging di situ manusia. Kalau daging nanti seperti daging yang di pasar itu, dia tidak bisa begitu cara melihatnya, tidak bisa. Betul. Harus hurufiah. Jadi kata-kata di dalam Yohanes 1 ayat 14 firman menjadi sarks itu bukan firman itu menjadi daging tetelan, bukan. Ya. Nah, tetapi betul. Firman menjadi sarks yang ini nih. Sarks artinya kalau dalam bahasa sehari-hari kan ini adalah hawa nafsu kan. Dia juga tidak bisa dikatakan seperti itu. Kalau sarks itu namanya buah dari daging, buah dari kedagingan. Nah, dalam bahasa kita sehari-hari kan kedagingan kita dan kerohanian jadi kita. Saya di situ nanti jadi kita tergiring seolah-olah kita nggak pandai. Ini tulisannya sarks gitu kan. Ini daging. Datang yang, daging. Berarti daging berapa sekilo? Bukan. Kalau dagingnya 1 kilo berapa itu adalah basar. Beda lagi. Jadi makanya itu menunjuk kepada manusia. Jadi enggak menunjuk ke manusia, lagi menunjuk kepada kedagingan. Karena kalau manusia dia akan bilang antropon. Mungkin kedagingan itu sifatnya bukan benda. Kedagingan itu adalah perbuatan-perbuatan. Ya. Kata kerja di situ. Adjektif. Kedagingan itu adalah sebuah adjektif. Nah, sarks ini buah dari daging, ini noun ya. Yesus buah dari daging ini noun. Ya kan? Jadi Yesus itu bukan sesuatu yang abstrak, dia nyata, dia berarti sebuah benda. Bendanya apa? Manusia. Itu interpretasi, ya. Sekarang ada interpretasi. Faktanya sejarah menuliskan Yesus itu manusia. Bukan tetapi dia tidak pernah ditulis firman itu menjadi antropon. Nah, kita lagi membahas Yohanes 1 ayat 14 dulu. Ya, contoh. Ketika orang berbahasa itu kan belum sempurna. Sekarang itu kalau Paul Zhang tahu tahun berapa itu diterjemahkan menjadi seperti itu, kita nggak tahu. Ketika itu dibuat tahun itu, bahasa belum selengkap sekarang. Itu kan berkembang. Nggak pernah berubah ya, dari mulai ayat Alkitab ini ditulis, minuskulnya, bahkan yang disalin di Vatikanus, Alexandrianus, dari mana dapatnya? Mulai berubah itu, teks Yunani itu mulai berubah, itu zamannya teks Receptus. Sebelumnya teks Receptus itu nggak pernah berubah. Tahun berapa hidup? Tertullianus itu tahun 1. Tertullianus itu tidak mengkanon loh, tidak menulis, tidak menyalin loh. Tadi yang mengkanon siapa? Coba mengkanon tadi aku udah dengar kayak gitu. Coba ya, dari zamannya Polikarpus itu kan muridnya Yohanes kan. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 100. Tahun 100. Sedangkan kejadian ini tahun 1. 100 tahun itu adalah waktu yang panjang untuk orang memperoleh kosakata baru. Tahun 1 Alkitab belum ditulis. Loh, siapa bilang belum Perjanjian baru tahun 1 itu belum ditulis. Nah, begini seberosok Paul Zhang, ini yang ku bilang kekeliruan. Maka Yesus mengatakan di ayat Yohanes 21, kata dia apa? Lupa saya. Tunggu sebentar, saya cari nanti ya. Ya. Nah, dari Injil ini katanya, Injil yang mana sih? Tahun 1 belum pernah ditemukan ada perjanjian baru ditulis. Yesus saja masih bayi. Ya, tahun 1 masuk abad ke-1 itu mulai dari tahun 1 sampai tahun 33. Itu ucapan Yesus. Belum ada. Belum ada yang nulis. Betul. Yang di kanan memang belum ada. Tetapi yang ditulis juga belum ada. Siapa bilang? Dari mana bro tahu? Tidak pernah ada bukti satu orang pun murid Yesus sebelum tahun 50 menulis perjanjian baru. Bro tahu dari mana? Bro nggak hidup di zaman itu. Hanya asumsi. Bukan asumsi. Belum pernah ada buktinya. Ada ayatnya. Ada apa ayat buktinya ini. Coba. Yang mana? Tidak pernah ada bukti arkeologi apapun
ada perjanjian baru, bagian dari perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu yang ditulis di tahun Perjanjian 1. baru betul itu di kanon. Saya nggak bilang perjanjian baru, tetapi ucapan Yesus banyak dicatat oleh orang-orang dan juga oleh murid-murid. Catatannya ada di mana sekarang? Sekarang kita nggak tahu di mana. Nah, iya, berarti Tetapi nggak ada. faktanya, Jadi jangan bicara yang nggak ada. loh, Nggak ya boleh jelas. kita Sekarang bicara yang nggak ada. Nah, oke. Kalau yang nggak ada Sekarang- ditulis, kita nggak bisa pakai. Sekarang Itulah- Paul Zhang. itulah Oke, science. Ya, sekarang science ya. Sekarang saya tanya Paul Zhang. Paul Zhang bilang bahwa itu tidak ada zaman segitu. Memang Paul Zhang udah hidup zaman segitu? Kan tidak. Ya nyatanya tidak ada bukti. Ada Siapa bilang nggak tulisan ada seperti bukti? itu. Kita aja belum menemukan. Bisa jadi di Katolik Rom ada surat-surat itu semua. Nggak ada, di Katolik Rom juga nggak ada. Sudah nggak masuk ada. ke Roma. Saya kan tinggal di Eropa. Nah, Saya jamin dia nggak ada. ke Eropa. Nggak, saya Paul Zhang, jamin nggak ada. Saya berani bertaruh. apakah Saya sudah berani sampai bertaruh 1 ke miliar. perpustakaannya? Tidak pernah. Apakah sudah sampai ke semua seluruh Vatikan itu sudah dijalani oleh Paul Zhang? Kalau bukan seluruh Vatikan, Nah. kita cukup masuk perpustakaannya Ya dan kita bisa sudah, Paul ngecek. Zhang. Berarti Jangan. kamu juga asumsi. Nggak Kecuali asumsi. Paul Zhang- Saya kasih 1 miliar bagi semua orang yang bisa menemukan catatan perjanjian baru sebelum sebelum Galatia ditulis sekitar tahun 50-an. Artinya dari zaman Yesus tidak pernah ada perjanjian baru itu ditulis. Nah, sekarang saya tanya Paul Zhang, bagaimana kitab suci tertulis? Alkitab itu ditulis, perjanjian baru itu ditulis, yang pertama kali ditulis adalah surat Galatia. Siapa yang oke, sekarang Matius, Markus, Lukas. Kita langsung tidak usah Galatia. Matius, langsung Markus, Lukas itu baru ditulis setelah ada surat Galatia. Berarti bukan dari Tuhan dong. Siapa bilang? Nah, situ bilang baru ditulis. Kalau dari Yesus artinya tulisan-tulisan itu sudah ada. Contoh nih. Pada Apakah zaman Yesus Yesaya, apakah Yesus Sebentar, menulis sebentar. Alkitab? Yesus bukan pernah Yesus menulis Alkitab nggak? tapi murid-murid. Siapa? Murid-murid. Siapa yang nulis? Ya, aku tidak tahu karena aku tak hidup di Ya, zaman berarti itu. kan nggak tahu kan, sama-sama asumsi toh. Berarti Iya, kalau jangan. sama-sama asumsi. Dinolkan, nggak bisa. Berarti punya Tidak. saya dan punyamu tidak bisa dipakai. Kalau begitu kita nggak pakai Bible dong. Pakai. Loh, Sebab kenapa pakai? ada 2 Timotius 3 ayat 16, tulisan Nah, yang itu diilhamkan dia. oleh Allah. Berarti, diilhamkan oleh Allah kan? Iya, Nah, berarti Matius itu tidak ada, Markus tidak ada, Lukas tidak ada. itu diilhamkan oleh Allah. Bagaimana kau bilang itu diilhamkan oleh Allah? Itu sudah ada tulisannya. Tulisannya di mana? Tulisannya di mana ya kita tidak tahu. Tetapi Nah, Alkitab menjelaskan, Yesus mengatakan sendiri, Injil ini katanya. Kepada muridnya. Nah, kata Injil itu apa definisi Injil? Ya, Injil itu adalah berita baik dari sorga. Itu aja Nah, menurut yang mana? Yang disebut Injil versinya Rudi Yohanes ini yang mana? mulai dari perjanjian lama sampai baru itulah. Nah, Sampai berarti Yesus waktu datang. Yesus cerita Injil, dia nggak lagi cerita Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Memang betul Yesus- tidak menceritakan Nah, Matius, iya. Markus. Siapa yang bilang menceritakan Matius, Markus, Lukas? Jadi, tidak tidak ada perjanjian baru yang ditulis di zaman Yesus. Waktu Yesus bilang Kenapa? Injil, itu bukan Nah. perjanjian baru. Yang bilang perjanjian baru siapa? Tetapi ucapan Yesus itulah yang ditulis oleh murid-murid. Nah, ditulisnya kapan? Ya kan saya tidak tahu, saya tidak hadir di situ. Nah, Tetapi yang faktanya- catatan yang tertua itu ditulis setelah tahun 50. Nah, Paul Zhang, faktanya kita bisa membaca kitab suci. Dari mana itu ada? Apakah di karang-karang? Kitab suci yang kita baca ditulis oleh para murid sekitar tahun 50 sampai 60. Tulis para murid. Iya. Sudah benar. Iya, Nah, Kak. Jadi para murid bukan sekarang menulis dari mana? para murid menuliskan dari kehidupannya Yesus, Matius, Markus, Lukas, itu pintar. Yohanes. Artinya Iya. ucapan Yesus sudah ada yang menulis. Iya, lalu kita Artinya kembali. perjalanan Yesus sudah ada yang nulis. Kenapa tadi kamu meragukan tidak ada ditulis? Kamu bilang kalau tahun 50 Yesus Saya meragukan kalau itu ditulis di tahun 30, di bawah tahun 30. Kalau kamu meragukan, kamu jangan nggak usah beriman kepada Bible. Selesai. Oh enggak, saya mengimani Bible yang ditulis tahun 50 itu. Bukan yang sebelum tahun 50 karena tidak Sekarang ada. saya tanya kamu, orang tahun 50 ke tahun 33 beda waktu 17 tahun. Iya. Lantas mereka langsung di Roh Kudus tiap hari datang? Bagaimana tidak bisa begitu? Nah, itu dia. Makanya pasti sudah ada yang tertulis sehingga mereka bisa dan itu Itu cerita asumsi. turun. Tidak asumsi, dan itu Yesus Itu cerita asumsi. turun-temurun. Loh, Alkitab kan mengatakan juga cerita Gimana? turun-temurun.
Ya, Yang buka mana? aja ayatnya, sebentar saya carikan. Makanya begitu cara melihat Alkitab, jangan memang kita sama-sama tidak ada hadir di situ. Kalau kita misalnya kita menggandakan standar ganda, ketika orang mengatakan begini sama saya, kamu juga tidak hadir. Dia tidak ada yang tahu. Sebentar ya. Ini mengenai ajaran turun. Ini saya mau menjelaskan bahwa ajaran itu ada turun-temurun. Saya tidak melihat isi apanya. Kolose 2 ayat 8 dikatakan sana, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawarkan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Nah, ya udah. Artinya ajaran itu ada turun-temurun. Itu nggak lagi cerita perjanjian baru. Ajaran itu artinya tahayul dari moyang dan segala macam yang ajaran turun-temurun yang tidak tertulis di dalam Alkitab, dan itu bukan oral Torah, itu berbeda konteksnya. Jadi nggak ada cerita itu. Hanya mengambil. Nggak nyambung. Nyambung. Enggak. Karena ternyata ada ajaran yang turun-temurun. Banyak. Ya udah. Cerita Nyi Kidul juga ajaran temurun-temurun. Betul. Makanya ajaran hanya jarak 17 tahun. Artinya ada ajaran Yesus yang diucapkan orang turun-temurun. Turun-temurunnya apa? Apa arti turun-temurun? Apa sih? Ya, dari bapak ke anak, dari anak ke cucu. Sekarang atau Yesus generasi. ngajar ke siapa? Yesus mengajar kepada murid-murid, kepada orang Dan banyak. muridnya yang nulis kan? Nah, berarti bukan turun-temurun itu namanya. Ada yang nulis, itu ada yang bersaksi. Jadi namanya bukan turun-temurun. Tadi kok Paulus yang melawan katanya tidak ada tulisan, aku jadi bingung. Loh, tidak ada tulisan di zaman Yesus, tidak satupun yang nulis. Kita lagi ceritanya, sebentar ya. Tadi lagi ceritanya bahwa itu teks sudah diubah-ubah, ya kan? Saya bilang nggak ada. Berarti kamu seperti apa dong? Berarti ajaran Islam benar, kamu masuk Islam saja. Loh, bukan. Rudi Yohanes tadi berkata bahwa teksnya itu sudah berubah-ubah karena kata-kata itu berkembang. Saya bilang tidak ada teks yang berubah-ubah. Saya tidak bilang teks yang berubah, tetapi perbendaharaan kata. Nah iya, kalau perbendaharaan katanya berubah, berarti teksnya berubah. Tidak dong, teksnya tetap, perbendaharanya berubah, artinya yang berubah. Contoh seperti apa coba? Contoh misalnya aku bilang bisa. Anggaplah bisa dulu itu racun ular. Tiba-tiba bisa itu dapat, mampu. Gimana sih? Tapi teksnya berubah. Tidak, tetap bisa. Artinya yang mengalami Contoh lagi. Nah sekarang kita contoh kata SARS saja dengan antropon tadi. Ya, apa yang mau dicontoh? Apanya yang berubah yang mana? SARS dengan antropon. Logos berubah jadi SARS. Pengertiannya, dan kamu tadi pertama membilang daging, sesudah itu kamu bilang nafsu. Oh bukan, saya tidak pernah bilang daging tetelan, namanya daging, pengertiannya kita dalam Alkitab, keinginan daging, itu bukan daging tetelan. Keinginan daging, berarti dia bukan benda. Loh, kalau keinginan daging itu jelas noun. Ayatnya sudah jelas. Kok benda. Contoh, saya ingin makan. Apakah keinginan saya benda? Aduh. Jauh-jauh lah kau, aduh, matilah kita. Lihat tuh ya. Ini apa nih? Ini ada di layar Anda ya. Desire of the flesh. Ini noun, ini noun. Saya nggak tanya itu. Loh harus ini. Kalau enggak nanti dasku. Nanti kita debat kusir. Terminologinya harus sama, aturannya seluruh dunia begini. Loh, kok terminologinya? Loh Bu, ini memang aturan gramatikal bahasa Yunani begitu. Oke, contoh keinginan daging apa? Keinginan daging itu percitraan, perseteruan, percabulan. Benda itu, keinginan bukan benda loh. Ini benda noun, udah jelas. Enggak, saya nggak mau tahu itu. Sekarang kita loh, ya jangan nggak mau tahu. Nanti kamu bikin terminologi sendiri, saya bikin terminologi sendiri, nggak bisa, nggak boleh. Kamu memberi contoh. Ya ini aturannya begini. Ya sudah. Jadi harus kita balik. Alkitab kita itu bukan bahasa Indonesia. Perjanjian baru itu bahasa Yunani. Jadi kita harus ikutin aturan mereka. Nggak bisa bikin aturan sendiri. Beri contoh. Bahwa itu benda, keinginan daging. Nah ini keinginan apa? Coba. Noun. Saya nggak tanya itu, saya ingin contoh. Anggap saya bodoh, saya nggak tahu itu noun-noun. Penting beri saya contoh. Keinginan daging apa? Biar kita lihat benda apa enggak. Iya, saya tunjukkan ayatnya. Saya ingin makan, makanannya benda. Iya. Benda. The work of the flesh, which are sexual immorality tadi ya. Ini noun, ini sexual immorality noun, impurity ini noun, sensuality ini noun.
Noun itu artinya kata benda, ya. Contoh, kasih saya contoh langsung. Bendanya itu Nah, apa? ini tadi, baru tadi itu. Nah, ini Ya no, apa? Keinginan idolatry. daging. Kasih dalam kalimat contoh-contoh. Contoh. Idolatry. Nah, ini Galatia 5 ayat 19-20, keinginan Ya, apa? daging adalah, ini semua kata benda semua. Ya, apa dibuat di situ keinginannya? Contoh keinginannya apa? Bacakanlah ayatnya, buka biar semua orang tahu. Nah, itu tadi idolatry, sorcery, enmity, strife, jealously, itu semua. Jealous. Saya nggak tahu bahasa Inggris, tapi saya tahu jealous. Itu Nah, benda. itu noun. Nah, itu noun. Benda itu. Itu noun. Apa bendanya? Ya bentuknya apa? Coba jelaskan sama saya bentuknya apa bendanya. Namanya grammatical noun, ya itulah noun, itulah kata benda. Nah, sebab Oke lah, saya oke. tahu maksudmu, kamu tuh berpikir tiga dimensi. Harus Oke ada lah, bentuk, oke. harus ada panjang, Ya, lebar, volume. Ya, Tetapi di dalam gramatikal Oke, Yunani nggak lanjut. kenal begitu. Ya, Namanya lanjut, jealousy, lanjut. itulah kata Ya, benda. Ya. Iya, Ya, makanya nggak boleh kamu bikin terminologi sendiri. Disitulah Ya. kegagalan para teologis, para Ya. apologet, karena dia Oke, tidak tahu bahasa aslinya. Ya. Iya. Ya. Terus. Iya, udah begitu. Jadi yang namanya sarx Ya. itu adalah Ya, sebuah betul. kata benda. Ya, betul. Ya. Iya, oke ya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi. Nah, kalau Yesus itu adalah sarx, bagaimana mungkin Yesus juga adalah pneuma? Sorry. Apa pneuma? Biar lebih jelas kamu yang Kan tadi bilang roh, ya kan? Kan tadi saya tanya, Yesus itu apa? Oh, itu Yesus adalah roh. Bagaimana sarx itu adalah pneuma? Nah, yang sars itu di mana? Kan tadi Yohanes 1 Ya, ayat di mana? 14, Di bumi Logos apa di sudah setelah menjadi di sorga? sarx. Di bumi apa di sorga? Yesus selama di bumi adalah sarx, ya kan? Ya. Terus di Nah, sorga? selama di surga ini sarx atau pneuma? Nah, aku nanya malah ditanya. Coba dijelaskan. Ketika Yesus di sorga gimana? Tuh, nggak tahu, saya justru nanya. Ini kan konsepnya Loh, Trinitas. nggak tahu. Yang membedakan di bumi, di surga, segala macam kan Trinitas. Loh, bertanya malah dijawab dengan pertanyaan. Ayo, sekarang Yesus masih sarska di sorga? Oh enggak, kalau sarx itu sudah jelas. Sarx tidak masuk kerajaan surga. Ya, sudah. Terus sarsnya kemana? Sarsnya kemana? Sarsnya tidak pernah menjadi debu, nggak ada. Jadi apa? Apanya? Nggak jadi Jadi apa-apa. Sebab, Ya, berarti Alkitab- masih ada dong ceronggo. Nggak jadi apa-apa. oh bukan, karena kata sarx itu bukan 3 dimensi yang panjang kali lebar yang punya volume. Bukan, bukan. Lawatan apa lagi nih, Pak? Itu bukan lawatan. Kata benda yang namanya noun, ya Aduh. itu bukan panjang kali lebar kali Ya, tinggi. sekarang Nggak Yesus ada. Ini Yesus namanya itu 3 dimensi. Yang namanya kata benda, noun, itu bukan panjang kali lebar kali tinggi. Yang namanya noun adalah sebuah kata nominatif, kata yang dibendakan. Ya, betul. Yesus kata benda. Iya, jadi kata Yesus SARS, benda. Ujungnya kata SARS benda. itu bukan kata panjang kali lebar kali tinggi yang bentuknya daging tetelan. Berarti Kata Yesus SARS tidak itu berbentuk. adalah Yesus tidak sebuah berbentuk. kata yang namanya hawa nafsu yang tadi dimaksud dalam Galatia Yesus hawa 5. nafsu. Yesus hawa Oh nafsu. iya. Oh iya, Yesus punya hawa nafsu. Punya, bukan hawa nafsu kan? Punya. Dan Yesus itu adalah firman yang menjadi hawa nafsu. Yang jadi hawa nafsu. Baru tahu saya, Yesus hawa nafsu. loh, Berarti pada hawa kenyataannya ini SARS kok, keinginan SARS. Iya. SARS yang mana lagi coba ini? Ini SARS Berarti- yang mana lagi? Saya tanya, Yesus menurutmu manusia apa kata benda? Yesus itu kalau kata benda jelas, Yesus itu nominatif. Loh, kata benda juga nominatif. Manusia juga nominatif, antropon Ya, itu juga ya. nominatif. Oke, Makanya oke. terminologinya harus benar Ya. dulu. Ya. Berarti Terminologimu Yesus kata salah benda. semua tadi. Dari tadi Ya, terminologimu, semua salah. iya semua salah. Harus Oke. diluruskan lagi. Berarti menurut Paulusan, Yesus itu kata benda atau manusia? Yesus itu adalah kata benda, Ya. dan berarti manusia Yesus- adalah kata benda. Ya. Jadi Manusia Yesus benda. adalah benda. Ya, betul. Berarti Yesus kata benda dan Yesus adalah benda. Ya udah. Sekarang nafsu itu kata benda. Nafsu juga kata benda. Ya udah. Berarti Yesus adalah nafsu. Yesus adalah nafsu. Kok kamu bilang Tuhan? Kenapa tidak bisa? Jadi Tuhan nafsu. Mengapa tidak bisa? Apa definisi kata Tuhan buatmu?
Saya nggak tahu. Oke lah, Allah atau Nah, Yahweh atau apa itu? iya, Karena kamu nanti akan melari-larikan Tuhan di segala macam. iya. Kalau menurut saya sang pencipta ada yang pencipta langit dan bumi, yang pencipta jagat raya ini. Sekarang saya tanya kepada kamu, pastikan Yesus itu nafsu apa Tuhan? Oh, jangan dipastikan Yesus adalah. Dong. Jangan nanti kita ini Mengapa harus? Siapa yang menentukan harus? Siapa yang mengharuskan? Loh, iya dan aminnya nanti nggak ada. Iya dan amin. Boleh-boleh saja. Itu kan Loh, katamu. contoh, Paulus bilang misalnya, saya percaya Tritunggal, tetapi tidak Tritunggal saja yang satu-satunya, berarti memang bukan Tritunggal kamu percayai, semuanya kamu percayai. Oh, saya bukan percaya, saya tidak anti. Oh, beda. Makanya tadi jangan salah ngomong, saya tidak anti. Karena Tritunggal hanyalah sebuah pemahaman yang tidak sempurna. Oneness hanyalah sebuah pemahaman yang tidak sempurna. Unitarian adalah pemahaman yang tidak sempurna. Menurutmu Yesus itu nafsu atau apa? Tuhan, kamu bilang kan oneness. Tuhan, Bapa. Saya bukan oneness. Ya, jadi menurutmu Yesus nafsu atau Bapa? Yesus itu adalah Tuhan saya. Majikan saya. Kok nggak nafsumu? Yesus itu selama 33,5 tahun, dia adalah saks dan dia bukan adalah saksnya saya. Inilah, aduh, kukiranya berhadapan dengan apa aku berhadapan. Nah, sekarang saya mau nanya, Yesus itu manusia bukan? Yesus manusia, ya, ada di dunia. Yesus itu manusia atau Tuhan? Ya, ketika di dunia Yesus manusia, ada dagingnya, ada orang melihat, ada meraba. Karena si Thomas memegang lingkaran yang di tangannya. Jadi Yesus itu hamba atau Tuhan? Iya, tahu. Yesus itu hamba atau Tuhan? Halo? Yesus itu hamba atau Tuhan? Kalau itu lain lagi pertanyaannya. Yesus hamba atau Tuhan? Tuhan. Iya. Tuhan apa Tuhan? Jelaskan dulu. Tuhan apa Tuhan? Nah, Yesus itu Tuhan atau hamba? Tuhan ya. Tuhan, master, majikan. Tuhan itu di Alkitab ditulisnya Tuhan. Kurios, Adonai. Saya nggak mempercayai itu. Yang saya percaya, Alkitab tulisnya begitu, LAI. Ya, jangan. Bagiku Yesus Tuhan. Terus Tuhan itulah Tuhan. Tuhan itulah Tuhan. Enggak. Ayo kita buktikan. Semua kata Tuhan dalam perjanjian baru berasal dari kata kurios yang artinya Tuhan. Iya. Astaga, listrikku ngedrop. Apa ini setiap malam begini? Halo. Iya. Suaraku kedengaran? Dengaran. Bagus. Bagiku Yesus Tuhan. Semua kata Tuhan di Alkitab berasal dari kata kurios yang artinya Tuhan. Bagi saya Tuhan pencipta alam, buktinya siapa? Si Thomas mengatakan theos, kurios dan theos. Itu saya kalau lewat di padang rumput, saya masuk ke masjid nih, terus saya kencing di masjid. Lalu itu ustadznya bilang, "Ya Tuhan Allah," apakah saya Allah? Mereka bukan bilang Tuhan. ya Rob, ya Robi, ya Allah, apakah saya Allah? Paul Zhang tidak. Saya kencing di masjid nih, Paul Zhang tidak terus bisa memaksakan ustadznya kehendak kepada saya. Oh bukan. Paul Zhang tidak bisa memaksakan kehendak kepada saya. Tadi Paul Zhang bertanya, menurutku Yesus itu apa? Manusia apa Tuhan? Saya bilang Tuhan. Manusia iya waktu di bumi. Saya bilang Tuhan, kok kamu bilang Tuhan? Ya, buktikan di Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Loh, apa susahnya membuktikannya? Iya, nggak apa-apa, Wahyu mengatakan aja. Aku adalah Alfa dan Omega. Jangan, itu. Kok jangan? Terus gimana? Wahyu itu nggak bilang aku adalah Tuhan, nggak bilang di dalam Wahyu Alfa dan Omega itu bukan Tuhan. Jadi nggak lagi bilang aku lah Tuhan, ya Alfa Omega. Ya Alfa Omega menurut si Paul Zhang apa? Siapa? Ayo coba. Jangan ditanya balik, kan saya nanya. Saya sudah buktikan jawab, di dalam Alkitab Yesus itu adalah Tuhan. Ayatnya di mana aku adalah Tuhan. Saya katakan Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Apalagi aku dan Bapa adalah satu. Itu bukan menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Jadi menunjukkan Yesus apa? Ya, aku dan Bapa satu. Yesus sama Bapa itu satu. Ya satu bagaimana? Mana bisa manusia satu dengan Tuhan? Yang benar aja Paul Zhang. Aneh-aneh aja. Bisa, Yesus bilang, sama seperti aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Yesus bilang dalam Yohanes 17. Yesus kan firman Tuhan.
Aku dalam kamu. Firman Tuhan di dalam manusia ya. Yesus firman Tuhan atau Tuhan? Loh, gimana sih? Makanya saya katakan. Yesus firman Tuhan atau Tuhan, harus pilih salah satu tadi kan kalau definisimu. Firman Kalau Tuhan adalah Tuhan, Paulus. Nah, berarti Yohanes kalau Yesus di dalam 1 kalau Yesus di dalam kamu, kalau Yesus di dalam kamu dan kamu di dalam aku, Yesus bilang begitu, berarti kamu Tuhan dong. Loh, siapa bilang Tuhan? Kan Yesus di dalam kamu di dalam Yesus. Tadi bilang Yesus dan Bapa adalah satu, berarti kamu mengharuskan bahwa Yesus dan Bapa berarti sama kan begitu kan? Lah inilah Paulus yang nggak paham. Oh enggak, bukan nggak paham. Kita lagi cerita literal saja. Ya, satu-satu kita paham, ya kan? Ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Paham ya? Itu bukan mengatakan Yesus itu sedang di surga berbicara, tetapi sedang jadi manusia atau firman yang menjadi manusia. Paham enggak? Manusia itu bisa nggak ada seorang manusia di dalammu? Ya bisa lah. Makan manusia, dimakan begitu. Sebentar Paul Zang. Ketika Yesus bicara, Yesus masih di bumi. Sama dengan saya. Paul Zang di dalam apalagi saya. Masih di bumi nih, saya tunjukkan nih ya gambarnya nih ya. Kita sehati. Kan demikian. Enggak, bukan. Mana bisa begitu? Kan tadi definisimu sendiri kan? Definisimu tadi, kalau aku dan Bapa satu, ya kan? Ya. Berarti aku sama dengan Bapa. Sekarang kalau Yesus di dalamku, di dalam Rudi dalam Yesus, berarti kan Rudi sama dengan Yesus. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti Rudi adalah Tuhan. Kamu menggiring opini kepada orang. Enggak menggiring. Kalau kamu memberi contoh, sang debaters adalah Rudi, maka Rudi adalah sang debaters. Itu harus objek yang sama. Tidak bisa kau bilang aku dan Yesus, itu udah dua. Rudi ya Rudi. Aku dan Bapak ini satu atau dua? Loh, gimana sih? Dua tetapi satu. Nah, sama Yesus dan Rudi. Enggak, ini dua apa satu? Beda. Kalau mau samakan, sang debater. Saya kan sedang berbicara kepada kamu, saya mengutus sang debater. Sang debaters dan Rudi adalah satu. Aku dan Rudi adalah satu, kata sang debater. Jangan kau bilang Paul Zhang dan Rudi adalah satu. Maka Paul Zhang adalah Rudi. Nggak bisa. Sama dengan kau begitu, sama dengan para begoders itu. Pada mulanya adalah kursi. Kursi bersama-sama dengan tukang. Allah. Itu dua bentuk yang berbeda. Ya, Eli, Eli lama sabatani. Ya. Ini Yesus lagi di bumi. Terus dia bilang, Eli, Eli, mengapa kau tinggalkan aku? Pergilah si El. Ya, kenapa? Berarti Yesus ada di sini, El ada di sini kan? Terpisah kan? Ada yang salah? Berarti kan ini ada satu atau dua nih? Yesusnya di bumi, ya kan? Yesusnya kan disalib. Ya, halo. Yesus disalib. Ya. El-nya kan meninggalkan Yesus. Ya. Berarti ada ini ada dua atau satu? Paul Zhang. Halo, saya jelaskan. Ketika Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Memang Bapa di mana? Kan di sorga. Yesus di mana? Di bumi. Ya sama. Kenapa rupanya? Sang debaters ada di hadapanmu, digital saya. Saya yang daging ada di sini. Apa bedanya? Kami berada di dua tempat. Yohanes 1 ayat 1 juga berada di dua tempat. Sorry ya, apa koneksi saya ini kurang stabil. Gara-gara waktu Yesus ada di salib, ya kan? El-nya kan ada di sorga, berarti meninggalkan Yesus. Ya, terus ya apa kan? yang salah? Iya. Berarti kan ada dua. Iya, apa yang salah? Iya. Ini ada Rudi di sini, ini Yesusnya pergi. Berarti ada dua toh, sama aja. Nah, kalau kamu menunjukkan kepada saya, Yesus itu adalah sang debaters, saya di sebelah kanan itu Rudi. Paham? Ya udah. Jadi ada dua kan? Iya. Nah, berarti ini ada dua kan? Ya, secara wujud saya pun di hadapan kamu secara digital. Sekarang yang kamu lihat aslinya saya daging. Terus apa yang salah? Terus apa yang mau nggak konsisten itu namanya. Siapa bilang nggak konsisten? Kamu bilang yang kamu mau permasalahkan apa? Kamu bilang Yesus adalah Tuhan, Allah sendiri. Tuhanmu sendiri saja definisinya apa saya juga nggak jelas, ya kan?
Nah, sekarang Yesus adalah Allah dah, begitu ya. Saya Kita kasih tanya kamu sekarang, Paul Sang debaters, apakah si Rudi, Yohanes? sang debater ada Rudi Yohanes. Ya sudah, terus apa? Kami dua kan? Yang satu secara fisik digital, yang satu secara fisik daging. Enggak juga. Enggak dong. Kok enggak? Enggak. Coba tampilkan gambar saya, video saya. Coba tampilkan. Ya, saya tampilkan. Saya tampilkan, udah. Mana nggak ada lihat? Saya nggak ada di saya ada. nggak kelihatan. Kelihatan. Nah, sekarang yang di hadapanmu siapa? Saya ganti namanya misalnya sang debater. Siapa yang di hadapanmu? Rudi apa sang debater? Yang di hadapan saya adalah laptop yang ada gambarnya Rudi. Ya, sang debaters. Bilanglah sang debaters. Yang ada di hadapan saya adalah laptop saya dengan video dari sang debater. Ya, atau Rudi Yohanes. Rudi Yohanes juga. Rudi Yohanes. Ya sudah, citra saya kan di hadapanmu. Terus kami ada citranya. Ada dua, ya. Kami ada dua kan? Satu. Dua dong, satu digital, satu daging. Ini yang asli daging. Oh, kalau itu dua, jelas. Ya udah. Nah, apakah kami terpisah kan tidak? Apakah videonya Rudi adalah Rudi? Ya, iya. Bukan. Jadi videonya Rudi adalah video. Videonya Rudi adalah video. Selang dulu aku. Harus senam supaya jangan tegang. Jadi, supaya jangan bingung. Paul Zhang, gitu aja bilangnya. Video saya adalah Paul videomu bukan Paul Zhang. Videomu adalah videomu. Rudi adalah Rudi, beda. Betul. Iya, saya mau nanya nih ya. Kalau video saya, kalau tiba-tiba video Rudi itu mati, ya kan? Ya, apakah Rudi mati? Apakah Rudi mati enggak? Tidak, demikian juga Yesus. Yang mati apanya? Yang mati yang video itu. Iya, videonya Rudi, apakah videonya Rudi adalah Rudi? Sama dengan Yesus yang mati adalah daging. Bukan. Videonya Rudi. Videonya Rudi, ini Rudi bukan. Ya, akulah. Bukan. Terus siapa Paul Zhang? Bukan. Secara fisik memang bukan saya yang asli daging. Nah ya udah, makanya bukan. Fisik. Sama dengan ya Yesus. Pokoknya bukan. Fisik. Mau secara fisiknya, mau secara apapun, bukan. Ya. Sekarang kita balik ke Yesus, ya. Siapa? Yesus secara fisik Allah bukan. Secara manusianya Yesus daging. Selesai. Tetapi Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Jadi Yesus selama 33 tahun di muka bumi Allah bukan. Ya iya juga lah. Aduh, dia daging dan dia Allah. Kalau videonya Rudi, jelas bukan Rudi Yohanes. Mau diapa-apain, mau tanya kemana-mana, videonya Rudi adalah video, sebuah video. Betul, bukan Rudi. Aku dan dia satu. Bukan, tidak satu. Tidak satu. Kami dua, video ya video, orang ya orang. Nah sekarang ya video itu siapa? Sekarang saya tanya. Apakah di dalamnya video Rudi ada Rudi? Ada dong. Nggak ada. Mana bisa kamu taruh di dalam laptop saya? Loh, yang berbicara siapa? Bukan, itu gambar. Nggak bisa. Bisa saya edit juga, bisa komisan. Bukan. Coba edit. Nah, ini aku lagi gini-gini. Oh bisa, gampang. Lo itu ada teknologinya buat ngedit supaya kamu kumisan, supaya mukamu jadi muka beruang, supaya mukamu jadi Doraemon. Ya, betul. Apakah itu Rudi? Bukan. Itu dengan catatan sudah kamu edit. Berarti kan bukan Rudi. Sekarang Rudi bisa saya edit nggak fisiknya Rudinya? Nggak bisa. Jadi Rudi harus bedain. Rudi itu manusia. Rudi itu manusia. Video adalah video. Apakah video adalah Rudi? Bukan. Bapak itu adalah roh, Yesus adalah daging. Kan sama. Aduh. Kalau Yesus adalah daging, Bapak adalah roh, berarti Yesus bukan Allah. Kalau konsepku seperti itu. Nah, apakah Rudi yang digital itu bukan si Rudi juga? Buktinya suara aku yang keluar dari dia. Bukan. Suaramu bisa diedit? Bukan. Bukan. Ini bukan diedit. Sekarang saya tanya jujur. Tergantung koneksimu. Kalau koneksinya lambat, suaramu jadi robot, maka bukan suaranya kamu lagi. Bukan. Bukan suara saya. Mau hantu belau pun itu tetap suara saya. Bukan. Sudahlah marpaung. Ya bukan. Suaramu punya desibel yang berbeda, punya lambda yang berbeda dengan yang ada di video. Jadi itu bukan. Buktinya kamu bilang itu saya. Bukan, dari tadi saya nggak pernah bilang itu kamu. Enggak. Ulang lagi nanti. Aku yakin nggak, ulangi lagi deh. Karena saya tahu trik ini. Jadi aku yakin nggak akan begitu. Namanya video, namanya voice di dalam telepon,
Itu Dari bukan. awal kamu bilang Rudi. Suaramu Dari awal itu kamu bukan bilang Rudi. Dari Bukan. awal kamu bilang Rudi. Enggak, putar lagi nanti. Putar lagi nanti. Bukan. Video Rudi bukan Rudi. Saya tidak pernah begitu. Saya kasih 10 juta kalau saya ngomong begitu. Putar lagi. Ah, iya Awal loh. kamu panggil saya Rudi kok. Oh, kamu maksud begitu? Enggak. Gini, kalau saya panggil kamu Rudi, saya manggil videonya kamu. Ngerti enggak? Kita ini ada perantara medium yang namanya kamu bilang video. video saya bukan Rudi. Sekarang kalau saya ludahin nih layar video saya nih, ya kamu, Saja. ya kan? Misalnya nih, saya ludahin situ, ya kan? Ini kan kamu kan nggak tahu saya ngeludahin kamu kan? Kenapa kalau kamu bilang Enggak, misalnya ini kan kita cerita nih, ini sorry nih ya, cerita nih, saya ludahin begitu. Apakah saya meludahin Rudi? Loh, karena itulah keterbatasan saya nggak seperti Tuhan. Kalau Tuhan Yesus Berarti ilustrasimu tuh tidak bisa mengilustrasikan Tuhan. siapa nggak bilang nggak bisa? Saya balik lagi nih ya. Saya meludahi laptop in saya yang ada gambarnya kedua. Rudi. Apakah Yang saya kedua. meludahi Rudi? Paul Zhang, ya kamu meludahi Rudi. Yang kedua Paul Zhang. Enggak dong. Kekurangan Saya tidak saya meludahi dari Rudi, bangsa. saya meludahi laptop saya namanya, bukan meludahi Rudi. Ya betul, Paul Zhang. Anggap ya. Ya, udahlah biar senang kau. Paul Zhang, Enggak. dengar ya. Yang kamu hadapi adalah videonya saya dan videonya saya berbicara dengan videomu. Betul, Iya, betul. jadi bukan kamu. Oke, ya. Hmm. Tarik dulu nafas. Benar-benar aja. Oh, kalau saya dari tadi tenang-tenang justru, makanya saya lagi pengen tahu nih cara logikamu berpikir supaya jangan membuat terminologi sendiri. Tadi yang kamu katakan semua adalah terminologimu sendiri. Bukan terminologi yang benar, yang ada di dalam logika berpikir yang umum. Paul Zhang, kamu bisa putar video kita. Dari awal kamu menyebut Rudi, bro Rudi. Ya. Ya sudah, berarti. Sekarang saya mau tanya, YouTube-mu kemarin 2 hari yang lalu itu sama dengan Rudi enggak? Ya sama lah. Nah, kalau saya ludahin 2 hari yang lalu itu, apakah saya meludahi Rudi? Kenapa rupanya? Sama dengan kau ketika meludahi Yesus. Apakah meludahi Tuhan? Secara fisik tidak. Meludahi. Oh, meludahi. Bapak di sorga kok. Meludahi. Kalau Bapak, nah ini dia nih kesalahannya para Tritunggal. Karena 3 dimensi kalian. Sekarang saya mau nanya, kalau Bapak ada di sorga, kalau saya meludahi sosok manusia, menghina sosok manusia Yesus, kemudian saya dianggap tidak menghina Allah, Bapak, ya. Artinya ada 2 yang terpisah. Bapak ada di surga, Yesus ada di bumi. Betul? Iya. Betul kan? Berarti Allah tidak maha besar. Siapa bilang nggak maha besar? Paul Tidak Zhang. maha hadir. Kenapa nggak maha hadir? Sekarang aku tanya Paul Zhang ya. Sekarang di depanmu sudah ada digital saya. Saya terpisah loh, kami berdua terpisah. Ya, digital saya di Jerman, saya di Duri, di Riau. Demikian Yesus juga. Ketika kamu bilang dipukuli Yesus, jangankan diludahi, dicambui. Apakah Bapak dicambui? Kan tidak, Paul Zhang. Dia sedang mencambuki Bapak. Siapa? Mereka sedang mencambuki Bapak. Hebat kali manusia bisa mencambuk Tuhan. Ya. Ya. Angkat marmel dulu aku. Tuhan bisa dicambuk. Berarti Tuhan udah mati. Bisa mati, dipaku, bisa ditombak. Justru itu kau mengatakan. Saya mau nanya ya, mati itu apa sih? Mati itu apa sih? Saya nggak tanya mati. Loh, kalau bilang Tuhanmu bisa mati. Tadi kamu bilang Tuhan saya ada nggak terminologi mati buat roh? Masa bisa ditombak? Ada. Ada nggak terminologi mati buat roh? Nah, terus balik lagi, mati itu apa? Makanya saya tanya, orang Islam bertanya, Tuhanmu mati? Ya, mati itu apa? Terminologi sama roh memang nggak ada mati. Terminologi roh nggak ada kata mati. Yang ada kata mati adalah satu, tubuh. Iya, tubuh Yesus yang mati. Kedua, yang mati adalah jiwa. Makanya roh tidak pernah bisa mati. Jadi orang boleh saja dia menista Allah, dia mencambuki Yesus yang adalah Allah, tetapi dia tidak bisa melukai dan mematikan karena roh itu adalah roh, tidak bisa diganggu dengan yang namanya fisik. Fisik ketemu fisik, roh ketemu roh. Ya. Iya. Masalahnya Yesus di bumi bukan roh.
Loh, Yesus kan daging tadi. Ya Ya itu. kan? Kok kamu bilang roh? Loh, Oke, yang tadi oke lah. saya Ya, tidak ya, pernah Yesus bilang roh loh, Yesus. Barusan kamu bilang roh. Saya nggak bilang Gimana Yesus sih? adalah roh. Oke, kamu sudah kebingungan. Allah di dalam Yesus Kita sudahi adalah saja, roh. Kita sudahi saja. Kita sudahi saja. Biar penonton yang menilai, kita sudahi saja ya. Oke, Paul Zhang, saya ucapkan terima kasih. Saya mau makan dulu, sudah jam 7. Oke, selamat merenung dengan semua Ya, terminologinya ya. Oke, Paul Zhang, I love you. Sama-sama. Nah, itu.